jala dai aligato. Ih, makan jala dai pot. Ustaz Sam. Ustaz Sam, tolong kami makan jala deh. Kita ke sana. Makan jala deh. Foto-foto dulu. Foto-foto tak dulu makan jala deh. Pemandangan dah ke sini. Ustaz fotoin dulu ki ain. Ya Allah, ibu-ibu, ya Allah. Tidak ada waktu tanpa foto. Cepat. Satu kali Muna, satu kali. 1, 2, 3. Ya. Coba. 1, 2. Ayo cepat ke sana. Dia makan foto-foto. Lagi kak dulu dia makan aja Ustaz. Yang begini diupload bukannya ada ain. Tuh, ada godaan daripada manusia. Godaan ain itu saya yang kutakutkan tadi. Makanya kalau difoto saja kenang-kenangan enggak apa-apa, tapi kalau diupload nanti kalau ada ain gimana Ustaz? Nah, itu pertanyaan jamaah juga itu. Masya Allah ya Rahmanul Karim. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, tadi contoh yang tidak baik sesungguhnya. Masya Allah, kenapa? Karena memang kalau kita foto-foto lalu posting di media sosial Ustadz, Masya Allah ya Rahmanir, takut menimbulkan penyakit ain. Karena banyak sekali jamaah yang kurang paham tentang penyakit ain. Berarti tadi contoh aja. Iya, contoh aja. Tadi contoh aja. Boleh foto-foto tadi kata Ustadz untuk kenang-kenangan, untuk Masya Allah akan menjadi kenangan nanti di hari-hari yang akan datang. Oh, pernah di sini, tapi jangan sampai posting-posting yang sampai menimbulkan penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Di dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan yang namanya penyakit ain itu adalah apa? Pandangan seseorang yang memiliki karakter yang buruk kepada seseorang, mohon maaf, dengan disertai rasa iri dan dengki yang bisa menyebabkan yang dipandang itu dalam bahaya. Dia ini contohnya di belakang yang rame. Tuh. Iya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Dengerin tuh Bu. Tidak semua nanti kita lihat yang ada di posting itu semua menyukai kita. Nanti ada yang iri, ada yang dengki. Lihat postingan kita Ibu. Nanti itu berbahaya, bisa apa? Menimbulkan bahaya untuk kita sendiri. Kembalinya kepada kita sendiri. Jadi kalau mau posting berdoa ya supaya nggak kena daripada air. Iya. Berdoanya apa Pak Ustadz? Supaya kita terhindar. Masya Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa Kalau ada orang yang memuji Ustadz, apa kita balasannya? Masya Allah. Jadi ada yang memuji, ih cantik sekali fotonya. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu, ada yang lihat Pak Kiai nggak? Iya ya. Kayaknya di sana deh. Mana? Di mana? Di jembatan. Di jembatan. Ya Allah. Mana Pak Kiai? Serasa di Jepang. Pak Kiai Agus. Pak Kiai Agus. Itu Ustadz itu. Ya Di jembatan Allah. dia. Ibu-ibu mana? Pak Kiai ketemu ibu-ibu hilang. Mana ibu-ibu hilang? Ya Allah, kita kesana. Kita di jembatan merah nih. Itu Pak Kiai. Ya Allah, ya Allah. Sini Sasa, dicariin kemana aja ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah, tabarakallah. Dari tadi dicariin Ustazah Romla, aku nyariin, dicariin sama jamaah. Kita sambil kelupaan sedikit, ternyata Kaisam, kita suasananya seperti di Jepang. Di mana? Di Jepang. Oh, pantas aja nih. Pantesan betah tadi Pak Kiai dicari-cari. Dari jauh saya dengar arigato gozaimasu. Wah, saya khawatirnya di jembatan sendirian ngapain gitu. Kasihan Mama Adis nungguin di rumah. Ya Allah. By the way, Ustazah Romla, Pak Kiai Agus, kita belum sapa jamaah. Masya Allah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang mulia ini kita sedang berada di Transpark Mall Bintaro. Masya Allah. Bersama Kiai Agus, bersama Ustazah Romla, Masya Allah. Dan hari ini kita sedikit membahas tema ini Pak Kiai. Temanya apa tuh Pak? Karena kita lagi di mall, subhanallah, ternyata kita bahas tentang godaan. Oh iya, kalau di mall itu nggak jauh memang dari godaan. Betul sekali. Nahan godaan kok susah banget ya. Wih, gimana kalau kayak gitu? Padahal gampang. Padahal gampang sama diri seseorang. Gitu. Tapi bagi mereka yang nggak ngaji susah. Nah, kalau gitu kasih sedikit pengajian Kiai tentang apakah godaan itu biasanya dimulai daripada pandangan. Wah, itu dia tuh. Silakan Pak Kiai. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Pemirsa Indonesia, pada hari ini kita memang
Ada sebuah statement mengatakan bahwa asbabul fitan salah satu. Ada sebab-sebab fitnah tuh ada 3 tuh. 3 sebab Yang fitnah pertama nih. adalah ainun nazirah, mata yang suka memandang. Nomor 1 pandangan. Betul, kalau mata udah memandang turun ke hati kacau balau nanti. Bagi yang baik no problem, it's okay. Yang nggak baik kacau. Yang kedua, setelah ainun nazirah wa syahwatun qadirah. Syahwat yang memuncak. Mau yang laki perempuan kah ketemu, mau kita belanja kah, itu nafsu. Karena ada juga nafsu la amaratum bisu. Nafsu itu ada mengarah kepada keburukan, ada juga nafsu yang memang nafsu mutmainah. Ada nafsu yang amarah, kan gitu. Ada nafsu yang lawamah dan seterusnya. Baru yang ketiga itu kepengen tuh wasuratun nadirah. Kepengen memiliki sesuatu yang tadi nggak diinginkan. Mata memandang, syahwat nafsu yang memuncak, kepengen tuh memiliki itu. Jadi benar ya Pak Kiai kalau dikatakan awal mula daripada godaan itu bisa jadi dari pandangan. Bener, pandangan mata. Makanya kan di dalam Al-Quran menyarankan tundukan pandangan. Iya. Untuk salah satu menahan godaan Pak Kiai ya. Betul Masya sekali. Allah. Itu buat ibu-ibu tuh ya. Bapak-bapak juga. Oh bapak-bapak juga. Emang bapak mau belanja? Iya. Subhanallah tabarakallah. Duitnya dari bapak Iya, tuh. Berarti yang tergoda ibu-ibu dong. Mama Tapi iya. Bapak yakin ya? Betul sekali. Ya ada ibu-ibu Iya, nih. iya. Dari mana ibu? Oh, mau nanya? Silakan. Apa bu pertanyaannya? Ditanya. Kalau mau nanya ada passwordnya. Kalau Islam itu indah. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ini bu, kami semua tanya dong Ustadz. Gitu. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya gimana ya Pak Ustadz kalau kita jalan-jalan terus anak ngerengek ya jalan-jalan ke mall, tapi sedangkan sekarang tanggal tua. Sekarang Ustadz Syam jawab. Iya, Baik. Ustaz Sam jawab gilirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Kalau dikatakan bagaimana jikalau kita sedang berjalan ataupun sedang berkegiatan namun ternyata anak ada permintaannya. Maka yang pertama diajarkan kepada anak kita bahwa seorang mukmin, seorang muslim yang dikonsumsi mestilah yang halal lagi baik. Itu yang pertama. Diajarkan bahwa setiap engkau menginginkan sesuatu maka inginkanlah sesuatu yang halal. Harus yang halal dulu. Jadi sebanyak apapun duitnya orang tuanya mesti ngajarin anaknya yang halal dulu. Jangan karena dia mampu dia beliin semuanya padahal dia tidak perhatiin yang halal kah ini haram kah. Nah, baik zatnya ataupun daripada cara mendapatkannya. Subhanallah. Karena kan kita manusia punya keinginan, tapi ternyata kadang-kadang kita tidak memperhatikan ini halal atau haram. Makanya itu pertama. Yang kedua halalan thayyibah, yang baik juga. Ibu ingat ya Bu ya, ajarkan yang halal, ajarkan yang baik, dan tidak semua itu dikasih kepada anak. Tidak semua, mesti diajarin bahwasanya tidak semua yang kau inginkan bisa langsung kau dapatkan tapi orang tua mesti sayang kepada anaknya. Kalau ada kekuatan, ada kemampuan kasih beliin, jangan terlalu pelit sama anak. Karena sedekah kepada anak itu berlipat ganda pahalanya. Banyak orang baik kepada orang lain tapi tidak baik terhadap anaknya, terlalu pelit kepada anaknya. Iya, Ibu bantuin Bu, cariin Ustaz Maulana di mana ya? Bantunya Bu ya di mana ya? Belum Tadi juga. janjian kan di sini kan? Ya Allah, kayaknya di sana deh. Ini jembatan merah kayaknya cakep banget. Ayo pakai, ya pakai. Ya Allah. Masya Allah. Ya Bu. Nah, Waduh, Ustaz, pokoknya ini udah penuh mau belanja apa lagi sih? Nggak pokoknya muat tempatnya. Aira sama Mas Sita kebutuhannya. Nih, di situ lagi. Nggak muat. Ya Allah, udah banyak banget Ya Allah, ini juga. kesukaannya anak-anak saya. Ya Allah. Sana. Ya, ya Allah. Ini paling suka. Ustaz, Ibu bisa-bisanya belanja pagi-pagi nih. gosip. Gosip. Belanja. Suaminya Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ibu, nggak boleh gosip pagi-pagi.
Nah, ya ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Jadi emang gosip pagi begitu nggak boleh, Bu. Jauh Oh rezeki iya, ntar. iya. Jangankan pagi, siang, Iya. malam. Pokoknya gosip itu nggak boleh. Sama sekali. Insya Allah nggak Emang Ibu gosip. banyak apa sih permasalahannya kalau boleh Saya tahu? boleh tanya nggak? Oh boleh Bu, tapi kalau mau nanya, Ustadz. ntar dulu. Ntar dulu. Ada passwordnya. Oh, Kita iya. masuk dulu ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, baru Bu. Nanya apa Bu? Begini Ustadz. Ya, Ibu namanya siapa? Saya Anjani. Ibu Anjani. ya. Saya itu kan cobaan kan dari mana aja datangnya. Nah, kalau ada cobaan ujian datangnya dari pergaulan anak saya gitu. Walaupun Iya. di rumah kita udah jaga, tapi di luar dia bergaul. Oh, bener. Bagaimana menyikapinya gitu, Kan namanya anak Ustaz. tuh pasti orang tua tuh ngajarinnya baik-baik. ngajarin Pas baik-baik. kita keluar tiba-tiba ngomongnya kotor. Nah, itu dia, Ustaz. Dengar. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan Apa tuh? kalau berbicara masalah anak supaya anak tidak terpengaruh, yang paling benar adalah membekali anak. Bekali anak itu dengan agama, sehingga dia tahu aturan-aturan, dan bekali anak kita itu bagaimana caranya supaya anak itu mohon maaf tidak terpengaruh. Ada namanya gini, ketika kita mendidik anak dengan kekeluargaan, anak itu lebih senang berada di rumah daripada yang lain, dan anak tahu, ingat ya, anak tahu bagaimana yang baik buruk itu dari orang tua. Makanya anak itu butuh teladan dari orang tua itu sendiri. Kita mencontohkan Iya, ya. karena gini ya, mohon maaf, anak itu tidak tahu dunia luar, tapi yang memperkenalkan dunia luar itu adalah orang tua. Tapi jangan juga dikekang sampai anak itu kaget ketika berada di luar. Nah, supaya anak tidak tidak terpengaruh dengan di dunia luar itu, siapkan bekal. Saya tes dulu. Ibu kalau membandingkan anak, setelah membandingkan anak pakai apa? Dikasihkan minyak telur Oh gitu. iya, kenapa supaya apa? Minyak biar hangat supaya badannya. hangat, badannya tidak masuk angin dan Iya, sebagainya. betul. Sama, anak itu sebelum keluar rumah kita bekali dengan pengamanan. Pengamanan. Karena ingat, tanggung jawab orang tua adalah bagaimana orang tua itu melindungi anak. Masya Allah, Wah, ini tabarakallah. ngomong-ngomong ibu belanja lengkap banget sih. Pokoknya di sini Iya. kita belanja di Transmart itu Iya, lengkap banget. Bu, mampu ini beli 2 ya? Iya. Ini kan belum dibayar kan? Saya ambil Boleh, saya boleh, ambil. boleh. Fadli. Kenapa sih ambil sendiri? Boleh. Ya, saya nggak tahu tempatnya ntar nyasar. Saya tempatnya luas banget, Ya. lengkap. Apalagi Itu lagi. Nanya lagi, Ya. nanya. Apa Bu? Kita Iya. kan juga punya pergaulan. Iya. Bagaimana caranya supaya kita itu tidak menggibahi saya bisa menahan godaan untuk tidak bergibah. Tidak bergibah. Nahan godaan supaya Nahan gibah nggak gibah. Gini. Kalau berbicara supaya bagaimana supaya bisa menahan dari gibah, yang jelas kepada siapapun, tolong sibukkan diri kita dengan kebaikan. Sehingga tidak ada Insya waktu Allah. untuk berbuat keburukan. Dan buat target kebaikan, dan ingat supaya tidak bergibah. Tidak bergibah. Pelajari, ketahui tentang bahaya daripada gibah itu sendiri. Oh. Karena bahaya gibah itu sendiri berefek pada diri kita. Bener. Berefek pada diri kita. Ingat, kalau saya tuang ini, mohon maaf Bu, kalau saya tuang ini gimana Bu? Isinya apa yang keluar? Minyak. Kenapa Apa? bisa? Kenapa? Karena isinya minyak. Minyak. Ini, kalau saya tuang Bu, Sabun. kirinya keluar apa? Sabun. Sampo. Kenapa? Karena isinya sampo. Untuk mengetahui isi dalamnya benda itu adalah dikeluarin. Jadi apa yang keluar itu isinya. Jadi kalau orang keluar dari kata-kata yang jelek, kotor, gibah, berarti maaf isi hati kita jelek. Jadi harusnya keluar dari kata-kata kita sesuatu yang baik, Insya sehingga Allah. menghadirkan kebaikan juga. Insya Allah, Masya Allah. Insya Allah. Mohon Ustaz Syam, doanya apa sih ya. nelfon Ustaz Syam? Aduh. Halo, Ustaz Syam. Iya, ini lagi belanja bentar. Belanja. Hah? Udah mulai? Wah, tunggu deh bentar nih. Tanggung. Bayar dulu bentar. Bu, ini dapat kerupuk di mana, Bu? Saya aja yang bayar, Bu. Boleh. Di Transmart ini Iya. lengkap apa Ini aja kita mau bayar, ada. kita mau bayar. Barang-barang orang. Ya, Ibu makasih, Bu. Makasih Ya, ya. kita bayar dulu bentar ya. Yuk kita bayar dulu. Bentar, tunggu bentar. Makasih.